Eh, kalian tahu gak sih? Gimana sih caranya kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia nyebar ke seluruh negeri? Padahal waktu itu belum ada WhatsApp, Instagram, apalagi sinyal. Setelah Soekarno dan Hatta membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, tantangan berikutnya muncul. Gimana caranya kabar ini sampai ke seluruh rakyat Indonesia? Pertama, radio bawah tanah dan wartawan pejuang. Adam Malik dan para pemuda langsung bergerak. Mereka menggunakan kantor berita Domei buat menyebarkan teks proklamasi ke dalam dan luar negeri. Salah satu wartawan, Burhanuddin Muhammadiyah, bahkan menggandakannya dan membagikannya ke media-media. Sementara itu, siaran radio juga jadi senjata utama. Tapi bukan radio resmi loh, karena Jepang masih melarang. Yusuf Ronodipuro, Suhut, dan Sultan Syahrir menyiarkan proklamasi secara sembunyi-sembunyi. Lokasi siaran? Gak tanggung-tanggung, di bekas kandang kambing. Tempatnya bau, sempit, tapi dari situlah suara kemerdekaan menggema ke seluruh pelosok. Isi siarannya yaitu bunyi teks proklamasi, lagu kebangsaan dan kabar perjuangan rakyat. Kedua, selebaran manual dan poster jalanan. Teks proklamasi juga dicetak pakai mesin stensil dan disebar kemana-mana. Ditempel di pasar, sekolah, halte, bahkan di gerbong kereta api. Semua dilakukan dengan cepat dan diam-diam. Ketiga, dari mulut ke mulut, lisan jadi kekuatan. Tanpa media massa, rakyat ngobrol dari mulut ke mulut. Dari warung ke warung, dari desa ke desa. Kayak gosip, tapi ini gosip paling merdeka. Bahkan, mereka pakai bahasa daerah supaya Jepang gak ngerti. Contoh teks proklamasi kemerdekaan Indonesia versi bahasa Madura yang disiarkan oleh Soera Baja Hoshokyoku. Sengkok Kabhi Bangsa Indonesia Kelaban Reja Anjata Agi Kamardikaana Indonesia. Hal-hal tasangkot BI, ngalena kakobasaan ban en laena lampa agi kelaban cara setar tiptor edalembak to sepande. Jakarta tanggal 17 Boelan 8 2605. Atas nyamana bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Keempat utusan langsung ke daerah-daerah. Tokoh-tokoh pergerakan mengirim orang-orang ke kota-kota besar seperti Surabaya, Bandung, dan Medan. Di Surabaya, Bung Tomo memimpin siaran radio lokal dan membakar semangat rakyat, Indonesia sudah merdeka. Tapi, Jepang gak tinggal diam. Tentara Jepang marah besar. Mereka melarang media menyebarkan berita proklamasi. Menutup kantor berita dan menyita radio. Menurunkan bendera merah putih. Dan tetap gak mengakui kemerdekaan Indonesia. Tapi mereka gak bisa hentikan semangat rakyat. Proklamasi terus menyebar, makin luas, makin kuat. Dari kandang kambing sampai ke pelosok negeri. Bendera merah putih pun berkibar di mana-mana. Bukan cuma kain, tapi pernyataan keras, Indonesia sudah merdeka. Dan semua itu terjadi tanpa sinyal. Tapi dengan semangat yang gak bisa dipadamkan. Merdeka! Indonesia!